Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Elfitri, NIM 19016125. Saya akan menjelaskan tentang konsep strategi, skenario, dan pemilihan pembelajaran. Strategi ekspositori, skenario pembelajaran kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, dan jenis media pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama, kita masuk kepada pengertian strategi pembelajaran. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan diterapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Strategi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran disebut dengan strategi pembelajaran. Pembelajaran merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Tujuan strategi pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran adalah pendidik, lalu peserta didik, yang berinteraksi edukatif antara satu dengan yang lainnya. Isi kegiatannya merupakan bahan atau materi belajar yang bersumber dari kurikulum suatu program pendidikan. Proses kegiatan adalah langkah-langkah yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Sumber pendukung kegiatan pembelajaran mencakup fasilitas dan alat-alat bantu pembelajaran. Dengan demikian, strategi pembelajaran mencakup pengguna pendekatan, metode, dan teknik, bentuk media, sumber belajar, pengelolaan peserta didik untuk mewujudkan interaksi edukatif atau edukasi antara pendidik dan peserta didik, antara peserta didik terhadap proses, hasil, dan atau dampak kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, yaitu skenario. Skenario adalah urutan cerita yang disusun seseorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Pengertian khusus skenario adalah naskah cerita ditulis dengan istilah-istilah kamera yang digunakan sebagai panduan untuk pembuatan sebuah tayangan. Menurut Peter Schwartz, skenario adalah sebuah gambaran yang konsisten tentang berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga, kita masuk kepada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peran penting dalam kegiatan belajar mengajar. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru atau fasilitator dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru atau fasilitator perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektivisasi pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, kita masuk kepada strategi ekspositori. Pengertiannya sendiri yaitu pengajar yang mengutamakan pengungkapan pengetahuan tentang fakta, konsep, dan hukum atau prinsip. Metode ekspositori sama seperti metode ceramah dalam hal terpusat kegiatan kepada guru sebagai pemberi informasi atau bahan pelajaran. Tetapi pada metode ekspositori, dominasi guru banyak berkurang karena tidak terus-menerus berbicara. Ia berbicara pada awal pembelajaran, menerangkan materi dan contoh soal, dan pada waktu yang diperlukan saja. Murid tidak hanya mendengar dan membuat catatan, tetapi juga membuat soal latihan dan bertanya kalau tidak mengerti. Guru dapat memeriksa pekerjaan murid secara individual, menjelaskan lagi kepada murid secara klasikal. Kalau dibandingkan dominasi guru dalam kegiatan belajar mengajar, metode ceramah lebih terpusat pada guru daripada metode ekspositori. Pada metode ekspositori, murid belajar lebih efektif daripada metode ceramah. Murid mengerjakan latihan soal sendiri, mungkin juga saling bertanya dan mengajarkannya bersama dengan temannya atau disuruh membuat di papan tulis. Selain itu, pada pengajaran ekspositori, sebagian besar melibatkan pertukaran informasi antara guru dan siswa. Mereka melihat perbedaan di atas, cara mengerjakan matematika atau
bahasa Indonesia adalah lebih tepat dikatakan sebagai menggunakan metode ekspositori pada ceramah. Itu definisi dari atau penerapan konsep dari strategi ekspositori. Selanjutnya menurut Dimyati dan Mujono, ini dikutip dari Sunar Toms 2009 mengatakan metode ekspositori merupakan memindahkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kepada siswa. Peranan guru yang penting adalah yang pertama, menyusun program pembelajaran, kedua, memberikan informasi yang benar, yang ketiga, pemberian fasilitas yang baik, yang keempat, pembimbingan siswa dalam pemenuhan informasi yang benar, yang kelima, menilai perolehan informasi. Sedangkan peranan siswa adalah yang pertama, pencari informasi yang benar, yang kedua, pemakai media dan sumber yang benar, yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan penilaian guru. Sekian, kita masuk kepada yang kelima, skenario pembelajaran kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Di bagian pendahuluan sendiri, pendahuluan ini merupakan kegiatan awal dalam satu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ibaratnya pendahuluan ini adalah pemancing siswa untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Yang kedua, kita masuk pada inti. Kegiatan inti ini proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Dibuatlah skenario-nya lebih menyenangkan serta memberikan ruang yang cukup untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya, yang terakhir, kita masuk pada penutup. Di bagian ini, kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau simpulan, penilaian atau refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Kita masuk yang keenam, yaitu jenis media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, kita masuk pada jenis media pandang. Media pandang dapat berupa benda-benda alamiah, orang dan kejadian, tiruan, benda-benda alamiah, orang dan kejadian, dan gambar benda-benda alamiah, orang dan barang dan kejadian. Benda-benda alamiah yang dapat dihadirkan dan dengan mudah di sekolah atau dapat ditunjuk langsung merupakan media pandang cukup efektif untuk digunakan. Misalnya alat sekolah, alat olahraga, benda-benda di sekitar sekolah. Jika benda alamiah tidak mungkin menghadirkan, maka dapat diganti dengan tiruan yang sekarang ini cukup mudah didapat, misalnya buah-buahan dari plastik, mobil belian, perkakas rumah tangga, dan lain sebagainya. Jika tiruan benda alamiah itu pun tidak ada di sekolah, maka dapat diganti dengan gambar, baik gambar sederhana maupun gambar hasil peralatan mutakhir. Benda-benda tiruan dan gambaran merupakan media yang cukup efektif untuk digunakan. Misalnya seperti pengenalan huruf dan pola kalimat, pengenalan bahasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita masuk pada media dengar. Media dengar ini dapat digunakan untuk pengajaran bahasa Indonesia, antara lain dengan radio, tape recorder, dan laboratorium bahasa. Tape recorder untuk media dengan merupakan pilihan yang cukup tepat untuk pengajaran bahasa. Hal ini karena dengan alat ini dapat diputar kaset-kaset rekaman sesuai dengan yang diinginkan guru. Tapi kendala dari pemakai tape recorder ini itu minimnya kaset-kaset rekaman siap pakai yang dirancang khusus untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada media pengajaran bahasa yang paling lengkap, yaitu media dengar pandang. Karena dengan media ini terjadi proses saling membantu antara indera pendengaran dan indera pandang. Yang termasuk jenis media ini
Media ini adalah televisi, VCD, komputer, dan laboratorium bahasa yang mutakhir. Dengan televisi yang menggunakan parabola, dapat diakses siaran bahasanya, baik bahasa Indonesia sendiri maupun bahasa asing dan berbagai negara lainnya. Siaran itu kemudian dapat direkam dan menggunakan CD dan diputar berulang kali sebagai media pembelajaran. Menurut Rudy Bretz, ada 7 klasifikasi media, yaitu media audiovisual bergerak seperti film, suara, film televisi, dan animasi. Yang kedua, media audiovisual diam seperti slide. Yang ketiga, audio semigerak seperti tulisan bergerak bersuara. Yang keempat, media visual bergerak seperti film atau film bisu. Yang kelima, media visual diam seperti slide bisu, halaman cetak atau foto. Yang keenam, media audio seperti radio, telepon atau pita suara. Yang ketujuh, media pembelajaran seperti buku, modul pembelajaran. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.